nuwun. Nggih, monggo. Pak Cokrone pun wonten. Nggih, wonten. Monggo mlebet. Nggih. Nggih, Pak, matur nuwun, Pak. Monggo. Nggih, monggo, Pak. Mas, Nggih, Pak. Nggih. iki Mas sinten niki? Kula Mas Bagas. Mas Bagas kalian. Nggih, kula Dio. Oh, Mas Dio nggih. Nggih, Pak. Pak Cokro nggih. Nggih. Oh, Pak Cokro. Malam-malam Ananda berdua ini datang ke tempat Bapak, ya. Bapak senang kalian datang mengunjungi Bapak, ya. Ada apa? Ya. Sebelumnya kita tidak boleh lupa untuk channel kita melakukan salam, ya. Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Ya. Ada apa kira-kira nih Ananda berdua datang? Bapak senang sekali malam ini datang malam-malam begitu. Ya, selamat malam sebelumnya Pak Cokro dan Pak Jarot. Maaf mengganggu malam-malam. Ya, kedatangan kami berdua ini ingin bertanya-tanya Pak Cokro tentang kelanjutan dari diskusi-diskusi kita sebelumnya. Ya. Mungkin kalau sebelumnya kita itu kan membahas pitutur wayang ya Pak Cokro ya. Yang dimana kehidupan sehari-hari itu dikaitkan dengan cerita-cerita wayang. Nah, pada malam hari ini kita ingin bertanya, tapi tentang yang berbau dengan hal-hal mistis Pak Cokro. Mungkin itu menjadi rasa penasaran bagi kami berdua gitu. Iya. Bertanya tentang hal itu. Oh, hal mistis. Nah, Ananda Dio gimana? Ya, mungkin saya melanjutkan apa yang telah dipertanyakan oleh Mas Bagas, Pak Cokro. Saya dan Mas Bagas juga kami berdua sebagaimana yang telah disampaikan ya agak sedikit resah dan ingin tahu, Pak, rasanya mungkin resah dan gelisahnya mungkin ini, Pak, karena menurut pandangan kami berdua, Pak, budaya Jawa itu kan yang dilihat oleh masyarakat sekarang ya, Pak, terutama seringkali mungkin dianggap sebagai sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang mistis, ataupun sesuatu yang menakutkan, suatu hal yang menakutkan gitu, Pak. Jadi orang di luar sana melihat budaya Jawa seakan-akan takut dan ingin menjauhinya gitu, Pak. Jadi yang ingin saya pertanyakan, bagaimana sejatinya budaya Jawa dalam kaitan mistis yang saya Mas Bagas telah tanyakan juga, dan mungkin apakah ada kaitannya dengan horor atau sesuatu yang menakutkan sehingga orang-orang masyarakat di luar itu sering berpendapat bahwa budaya Jawa itu suatu hal yang menyeramkan itu, Pak. Dari saya mungkin itu. Itu aja ya, cukup ya. Ya. Gimana Pak Jarot nih? Pak Jarot ini sekarang ikut bergabung ya. Ya, ikut bergabung supaya isi channel kita kasananya semakin beragam, semakin menarik ya. Khususnya dalam memberikan edukasi terhadap penonton kita. Ya. Itu ini cukup menarik yang Ananda berdua pertanyakan, hal-hal mistis yang sangat menakutkan, seolah-olah orang Jawa yang berpakaian seperti Ananda Bagas, Ananda Dio, termasuk Pak Jarot, orang selalu mengidentikan dengan quote and quote sebagai dukun, berbau mistis, padahal itu tidak ada sama sekali. Dalam perspektif Jawa, hal mistis adalah ilmu kasunyatan.
ilmu yang bisa dihubungkan dengan hal-hal yang ilmiah. Seumur hidup Bapak mengalami hal mistis hanya berapa kali. Dan Bapak itu tinggal di sebuah rumah bersama Simbah yang boleh orang bilang itu sangat menakutkan, sangat menyeramkan, apa kata Ananda Dio, sehingga orang di luar sana yang gak mengerti tentang budaya Jawa, adat istiadat Jawa, mencap kita sebagai sesuatu yang selalu dikaitkan dengan mistis, selalu dikaitkan dengan hal-hal yang menyeramkan. Bakar dupa, memberi kemenyan, itu selalu dikaitkan dengan, wah ini ngundang setan, ngundang jin, ngundang apa. Padahal Bapak sendiri asli di Jawa, dulu rumahnya besar, rumah Simbah Bapak, itu tidak pernah hal-hal itu terjadi. Itu memang cukup prihatin, Bapak juga cukup prihatin, di mana kita tiap hari disuguhkan, entah itu di film bioskop, entah itu di media sosial, horor dikaitkan selalu dengan budaya Jawa, adat istiadat Jawa, manggil kuntilanak, manggil gendruwo, bahkan dengan tembang-tembang Jawa yang sebetulnya sakral, yang sebetulnya itu adalah menembahnya kaulo lan Gusti. Tidak ada sesuatu itu yang ditujukan untuk hal-hal yang mistis. Itu Bapak boleh katakan seperti itu. Makanya Bapak juga sama seperti Ananda Bagas, prihatin terhadap cap seperti itu. Dan memang ada orang yang mempelajari itu, tapi kan juga di budaya lain ada. Kenapa hanya orang Jawa yang memakai sorjan, memakai blangkon seperti ini? Wah, dukun, tukang santet, tukang pelet gitu. Wah, itu sangat menyedihkan. Bapak tidak pernah seperti itu, karena ilmu Jawa itu adalah ilmu yang sangat ilmiah. Bukan seperti itu. Dikit-dikit orang Jawa piara babi ngepet, piara tuyul, piara apa. Bapak gak pernah mengalami. Ya, Bapak mau bercerita dalam hal ini ya. Dulu kakek atau simbah Bapak itu ahli pengobatan dalam hal pengobatan metodenya dengan memijat. Ya. Tapi itu tadi karena masyarakat terlanjur mencapnya itu sebagai dukun, sebagai apa? Bapak hanya tertawa, kakek Bapak juga tertawa. Ternyata apa? Kakek atau simbah Bapak itu belajar memijat dari buku bahasa Belanda. Mempelajari anatomi tubuh sedemikian rupa. Jadi kalau kita dipijat ini akan merangsang saraf ini, itu sudah ada. Bukan terus simbah Bapak kemudian, oh itu dukun, itu udah bisa nyembuhin dan dikaitkan dengan hal mistis. Pasti itu apa, menyembah jin, menyembah setan. Prihatin. Sementara simbah itu ya mengobati orang tanpa bayaran. Bapak yang mengalami, Bapak ikut mencatat pasien yang datang dari desa-desa dulu di Solo, ada yang dari Kalioso, dari Gemolong, dari Sragen, dari Klaten, dari Semarang, Boyolali, bahkan dari Jakarta sendiri, ya datang. Kenapa harus dicatat? Karena kebetulan dicatat pasiennya supaya simbah Bapak tuh tahu pasiennya apa, sakitnya apa. Ya, perlu diketahui sama Ananda berdua.
Simbah Bapak mengobati itu tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Tidak ada komersialisasi seperti saat ini. Bahkan pasien yang datang jam 1 malam pun, Bapak ini ke kamarnya Simbah. Dok, 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 dok. Simbah, wonten tamu. Yole, mengko. Keluar. Pasiennya sakit, dalam keadaan sakit. Dipegang sama Simbah. Enggak di baca mantra air putih disembur. Tidak ada itu. Gitu loh. Tapi dipijit kakinya, tangannya, sama ini tok pengobatannya. Dah pulang. Dan delalahnya sembuh. Setelah sembuh sebulan kemudian dia datang itu pasien. Bapak yang menyaksikan. Apa yang dibawa? Kelapa sama singkong 1 karung. Sebagai tanda ucapan terima kasih. Bahkan pasien yang tidak punya apa-apa karena rumahnya besar, Bapak dibuatkan ruangan khusus buat itu pasien sama keluarganya hingga berbulan-bulan sampai sembuh pulang. Sembuh total, pulang. Dikasih beras, suruh masak sendiri. Ini Bapak mengalami. Oleh karena itu, ini bukan ngomong bohong. Nanti Bapak kasih lihat. Kebetulan itu diliput oleh salah satu koran nasional. Majalah nasional. Terkenal lagi. Bukan abal-abal. Itu betul-betul terjadi. Makanya kalau ada cerita bahwa orang Jawa itu, hati-hati orang Jawa piara tuyul, piara genderuwo, jadi kolor ijo, jadi apa? Sedih. Kok nganti koyo ngene ya budayane awake dhewe. Apa tidak ada yang mulia daripada itu? Sekarang tiap malam Jumat di rumah Simbah juga begitu. Di setiap sudut ada bokor bagus sekali dari Kuningan. Itu isinya bunga setaman. Tiap-tiap pojok. Kemudian Simbah jalan pakai anglo kecil. Nah, dia bakar minyak. Itu supaya ruangannya harum wangi. Dan Bapak itu buat mainan itu Kuningan yang isi bunga setaman buat cuci tangan situ. Toh nggak terjadi apa-apa. Bapak waktu itu masih kecil. Simbah itu mikir, wah Mbah, penak nggih Mbah, wangi. Seneng kan. Wah, asapnya banyak juga. Memang menjadi wangi itu rumah. Bukan berarti itu mendatangkan demit, jin setan. Ya kan? Nah, jadi ini yang Bapak sama pikirkan sama Ananda berdua, keprihatinan ini ya. Memang hal mistis itu ada, tapi tidak seseram yang dibayangkan, yang kita tiap hari disuguhkan tontonan seperti itu. Orang menjadi trans, kemasukan setan, orang bisa melihat hantu, bisa melihat ini, melihat ini. Seumur hidup Bapak itu belum pernah. Walaupun Bapak pernah mengalami hal-hal mistis itu, hal gaib. Ya, kenapa kok kemudian Bapak bilangnya ini adalah ilmu kasunyatan yang bisa ditarik garisnya bahwa ini semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, mau dengar nggak nih cerita Bapak yang pernah mengalami hal-hal mistis? Ini memang ceritanya agak horor, tapi sebetulnya sih sangat menyenangkan. Tidak seperti cerita yang di sinetron, film-film seolah-olah hantu, bukunya panjang, menyeramkan. Itu gimana? Mau dengar enggak? Ya, gimana, boleh. Pak Jarod? Ya soalnya kan mungkin banyak
persepsi itu kalau budaya Jawa tuh berkaitan dengan melihat hantu, melihat sosok-sosok yang menyeramkan gitu. Nah, saya juga ingin tahu sih pengalaman Bapak sendiri itu, apakah Bapak pernah melihat hantu dan bagaimana Bapak menyikapinya gitu loh, bila merasakan atau mengalami hal-hal itu. Ya gitu. Nah, seperti tadi Bapak sudah ceritakan di rumah Simbah ya, di rumah Simbah Bapak lama tinggal di situ, dan selama tinggal di situ belum pernah mengalami, justru bukan di rumah Simbah mengalaminya ya. Waktu kecil kelas 3 SD, masih ingat Bapak pertama kali Bapak mengalami hal yang mungkin di luar nalar ya, di luar nalar. Ketika Bapak tidur itu mungkin jam 4 menjelang subuh. Bapak tidur, Bapak pegang begini, loh kok ada seperti orang kena ulet bulu itu loh, kena ulet kan, bentol-bentol ya. Nurani Bapak mengatakan, insting Bapak mengatakan bahwa ini pasti ular lewat sini ya. Kemudian entah kenapa Bapak berpikir memang itu ular ya. Bapak tidur itu ada sebuah lemari yang usianya mungkin sebapak juga sekarang masih ada lemari itu. Bapak nggak bisa tidur, gelisah. Kemudian di atas lemari itu ayahnya Bapak menaruh jam besar. Itu bunyi kotak gitu ya. Ini Bapak tidak mengarang cerita, makanya Bapak tuh tidak mau itu tadi prihatin dengan Jawa soal itu Bang Nako, enggak. Ini hanya insting dan naluri Bapak yang miliki. Ketika azan subuh berkumandang, apa yang Bapak rasakan betul terjadi. Tiba-tiba ular sebesar sekian lah ya besarnya, kurang lebih panjang 1,5 meter, itu turun dari atas lemari. Warnanya hijau seperti giok, mengeluarkan cahaya. Bapak ketakutan. Ular gitu kan, ayah ular gitu kan. Bangun. Waktu kecil Bapak tidur tuh tidak pernah pakai lampu, selalu dimatikan. Tapi itu ular itu cahayanya tuh jelas kelihatan. Ayahnya Bapak bangun dicari, kamarnya nggak besar lah, kecil gitu ya, nggak ada ular itu. Dan memang tidak ada. Itulah hal gaib yang pertama Bapak alami. Itu ternyata dicari kemana ular itu tidak ada. Dan Bapak baru lihat ular perwujudannya seperti itu. Nah, itu hal yang pertama Bapak alami ya. Kemudian hal yang kedua Bapak alami ketika Bapak melakukan perjalanan bersama seorang sahabat. Sahabat itu kebetulan dia baru memiliki sebuah mobil ya, sebuah mobil. Kita melakukan perjalanan nih ke Jawa Timur, ke Malang, ke Surabaya gitu ya. Ke Surabaya nginep semalam, ke Malang nginep semalam. Kemudian kita mau pulang. Rencananya pulang mau mampir Solo dari Jakarta nih. Kita pulang toh dari Malang, kita menuju Solo, itu malam-malam ya. Ketika sudah lewat Pare, mau masuk Kediri, tahu kan Kediri? Ya, kota Kediri. Itu ada sebuah warung. Itu terjadi tahun 1985 ya. Ya, belum lahir Ananda berdua ini.
ada sebuah warung kopi. Bapak berinisiatif kepada sahabat Bapak, kita berhenti dulu sini yuk, mungkin kita ngantuk. Itu kurang lebih jam 12:30 malam. Kita berhenti menepi persis di dekatnya warung itu. Kita pesen kopi, Bu, kopi 2 ya. Di situ ada beberapa orang ikut minum kopi di situ. Minum kopi rame-rame lah. Belakangnya itu yang Bapak tahu persis itu kalau nggak salah kandang sapi. Karena baunya kotoran sapi itu menyengat sekali. Ya. Kita ngopi kira-kira 10 menit di sana. Kemudian kita panggil ibunya, kemudian yang jual tuh ibu-ibu di situ. Kita bayar kopinya berapa, Bu? 2 kopi. Bapak bayar, kita jalan lagi. Yang nyetir pada waktu itu sahabatnya Bapak. Kita jalan, karena dulu kendaraan tuh nggak seperti sekarang ini. Kita bisa lari itu 100 km lah luar kota per jam ya. Jalan, itu sahabat Bapak yang nyetir, kita kan gantian. Itu jalan lurus, tidak ada belokannya sama sekali, dan tidak pernah menemukan persimpangan, tidak pernah apa, jalan lurus, kanan kiri itu pohon besar. Itu biasanya luar kota zaman dulu tuh pohon asem ya, atau pohon waru. Itu biasanya dicat warna putih supaya buat pengendara dia tahu itu apa, ada pohon. 1 jam kemudian ya, Bapak sadar, loh, kita kok kembali ke warung itu lagi. Bapak bilang, stop dulu. Kita tadi ngopi di sini, kita kan udah jalan 1 jam, kok kita kembali di situ? Oh iya ya, dia bilang gitu. Kok kita bisa balik nih? Kita diam dulu. Ini inisiatif Bapak. Baiknya kita berdoa, ya, memohon kepada Yang Kuasa agar kita diberi penerangan. Itu karena saking nggak percayanya Bapak cubitin ini tangan ini, begini cara nyubitnya, sakit, aduh sakit. Dah, kita berhenti, kita berdoa dengan cara masing-masing, ya. Cara masing-masing kita berdoa, kurang lebih hanya 1 menit kita berdoa. Terus Bapak bilang ke sahabat Bapak, coba kamu starter lagi mobilnya, starter lagi, nyala. Itu tiba-tiba di depan Bapak itu ada petunjuk jalan ke kiri kanan, yang sebelumnya tidak terlihat sama sekali, dan jalan lurus itu. Loh, ke kiri kanan, kita ke kanan. Wah, itu ketakutan teman, ketakutan, marah sama Bapak. Kamu sih, dia bilang, kenapa? Ya kenapa kamu selama perjalanan waktu tadi cerita tentang Kediri itu adalah salah satu pusat kerajaan Mojopahit. Ya, Bapak waktu itu cerita tentang gimana kalau kita di tengah jalan dipegat sama orang-orang Mojopahit. Bapak bilang begitu. Wah, dia marah. Nah, dikaitkan dengan kejadian itu tadi, bahwa kita setelah jalan 1 jam kembali ke tempat semula, ke warung. Nah, itu hal mistis kedua yang Bapak alami gitu. Memang waktu itu sangat menakutkan. Mungkin Bapak dibawa ke dimensi lain, tapi buat Bapak itu sih bukan hal menakutkan juga gitu loh. Malah ini harus dipecahkan, kenapa sampai seperti ini tuh. Dan itu kapan-kapan nanti kita telepon sahabat Bapak itu, dia juga mengatakan bahwa ya toh, kalau saya ingat itu saya merinding, dia bilang gitu. Ingat waktu kita sampai di tempat itu lagi merinding, apalagi banyak berita saat ini yang disasarin oleh
banyak pengendara di daerah sana itu disasarin, ternyata memang benar gitu. Jadi itu hal mistis yang kedua yang Bapak alami. Hal mistis yang ketiga adalah ketika suatu ketika Bapak berlibur ke rumah seorang teman ya di Yogyakarta, tapi nggak perlu disebutkan alamatnya atau ke rumah keluarga siapa ya. Bapak naik kereta api Fajar Utama pada waktu itu dari Gambir ke Jogja ya, pagi hari kita kira-kira jam 8 sampai Jogja itu stasiun Tugu. Tahu stasiun Tugu Jogja itu jam 5 sore. Kita naik becak serombongan ke alamat rumah sahabat Bapak. Nah, rumahnya besar. Karena sahabat Bapak itu dia sama orang tuanya, sahabat Bapak itu tidur sama orang tuanya. Sementara Bapak itu sendirian ditaruh di kamar belakang. Ya. Sampai rumah itu kita mandi-mandi, kita biasa kalau di Jogja kan nggak afdol kalau nggak jalan-jalan ke Malioboro malam hari ya. Nah, Bapak jalan-jalan ke Malioboro naik becak bareng-bareng lagi itu sama sahabat Bapak. Capek kan Malioboro, kita pulang sekitar jam 8 lewat lah ya. Di sana waktu itu memang keadaannya masih sepi ya. Memang di tengah kota Jogja tapi sepi lah. Kemudian Bapak kembali ke rumah sahabat Bapak itu yang di sana. Kita tidur. Delalahnya Bapak kok nggak bisa tidur. Kemudian apa yang Bapak rasakan? Bapak itu seperti memiliki insting atau naluri, tapi bukan berarti Bapak dukun, jangan salah nanti angko tidak memiliki apapun, karena Bapak seperti dalam budaya Jawa hanya nompo idi palilahing Gusti, hanya sak dermo ngelampahi ya. Jadi bukan siapa-siapa, nggak berani Bapak bilang Bapak ini orang hebat tuh, pantang buat orang Jawa ngomong seperti itu ya. Setelah waktunya tidur, kita tidur. Bapak jauh dengan kamarnya sahabat Bapak, agak ke belakang. Di depan kamar Bapak itu ada pohon mangga besar sekali, mangganya daunnya rimbun banyak. Bapak tuh jam 11 nggak bisa tidur, jam 12 nggak bisa tidur, jam 1 nggak bisa tidur. Apa yang Bapak rasakan? Bapak mendengar suara mendengkur seorang simbah-simbah putri mendengkur. Waduh, ini apa ini kan? Nggak bisa tidur itu. Terus makin lama suaranya makin keras seperti di telinga Bapak itu. Ya Bapak nggak tidur sama sekali. Padahal badan tuh penat, capek. Tapi Bapak penasaran, ini ada apa gitu loh. Ya Bapak tunggu seperti yang melihat ular itu tadi ya. Jadi Bapak tunggu apa sih yang terjadi. Ternyata tidak ada apa-apa. Sampai itu tadi azan subuh itu berhenti. Suara dengkuran itu nggak ada. Bapak tidur toh. Pagi-pagi sekali, kurang lebih jam 6 kita udah bangun. Bapak tanya sama orang tuanya, sahabat Bapak itu yang memiliki rumah itu. Kebetulan seorang ibu, Bu, saya semalam itu nggak bisa tidur. Loh, kenapa? Dia bilang gitu. Aneh ya, saya bilang gitu. Kok saya mendengar ada seorang nenek-nenek atau simbah putri itu mendengkur itu. Nah terus si ibu itu bilang, wah itu suara kulkas mungkin. Itu kejadian tahun 86. Ya, itu suara kulkas mungkin. Penasaran ya Bapak hampiri kulkas, agak jauh jaraknya.
mungkin sekitar 5 meteran gitu ya ke tempat makan. Kan jauh, saya bilang. Si ibu itu ngikutin bapak. Tuh kan, suara kulkas nggak seperti ini, Bu, saya bilang. Orang itu saya suara dengkuran kok, mendengkur, orang mendengkur tidur itu mendengkur kan beda ya. Nah, suara kulkas kan nggak seperti itu, suara lemari es. Kemudian si ibu bilang, oh mungkin tetangga belakang kamarmu, dia bilang gitu. Oh gitu ya, oh yaudah ya, oh belakang kamar, oh gitu ya. Tapi insting naluri bapak ini penasaran kalau tiada jawabnya. Nah kebetulan di atas dapur dan kamar mandi belakang itu ada tangga untuk menjemur di atas. Ya, bapak naik toh, lihat ke atas. Tanpa sepengetahuan ibu sahabat bapak. Naik ke atas, loh gak ada rumah, gak ada apa-apa. Adanya cuman pohon-pohon pisang. Waduh, kenapa ini gitu loh ya. Bapak turun lagi. Bu, ternyata kita gak punya tetangga. Itu pohon pisang. Ibu jujur sama saya. Ya, saya tidak akan takut dan tidak akan pulang ke Jakarta. Itu Ibu ngomong aja yang sejujurnya sama bapak. Terus akhirnya dia ngomong, iya, sambil senyum, sambil ketawa gitu, sambil seperti apa gitu kan. Sebetulnya ibu ini mau ngomong sama kamu nak, cuma takut nanti kamunya takut. Kamunya nanti akan pulang ke Jakarta nekat. Tuh. Enggak kok. Bapak bilang gitu, enggak akan pulang ke Jakarta. Apapun itu, Bapak akan hadapi. Ini Yole, dia bilang gitu. Ini loh nak. Sebetulnya tempat tidur yang kamu tiduri itu bekas meninggalnya neneknya sahabatnya papa 40 hari yang lalu. Bisa dibayangkan nggak? Jadi meninggalnya di tempat tidur itu dan bapak tidur di situ. Nah, setelah menerima jawaban itu, bapak bukannya takut, tapi lego. Ya wis, saya nyuwun pangapura. Mungkin saya tidak kula nuwun, tidak permisi sama si Mbak Putri. Akhirnya di malam kedua Bapak udah tidak takut toh. Bapak berdoa semoga Mbak Putri sudah bertemu yang gawe urip ya, hidupnya tentram di surga sana gitu. Dan tidak ada apa-apa. Sampai menjelang pagi hari Bapak tidur dengan nyenyak. Dan 1 minggu Bapak tidur di sana tidak mengalami hal apa-apa. Nah, itu kurang lebih yang Bapak ceritakan dari perspektif hantu setan jin. Dari pandangan orang Jawa yang Bapak alami, bukan karena cerita orang yang menyeramkan, menakutkan, bahkan dibuat seperti hal-hal yang seperti apa gitu loh. Dan perlu Ananda berdua ketahui, ketika SMA itu Bapak sering tidur di kuburan tiap malam Jumat, mengunjungi candi-candi, dan tidak pernah menemukan hal-hal yang menyeramkan dan menakutkan itu. Ini benar. Tiap malam Jumat, yo. Tirakat, semedi Bapak. Kuburan. Jam 4 pagi pulang ke rumah.
di Solo itu. Mungkin anak-anak sekarang kalian berdua belum tentu berani tengah-tengah malam ke Candi Pelausan, belakangnya Prambanan. Belum ada tahun-tahun segitu, Bapak SMA itu belum ada orang. Terang bulan Bapak malah seneng. Waduh, Gusti. Jadi kalau hal-hal mistis itu ya memang ada. Hanya kalau kita tidak berbuat yang tidak menantang, kita tahu keberadaannya di tempatnya, kita juga di tempat kita sendiri dan saling menghormati, ya itu tidak apa-apa. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau ini perspektif yang kita bercerita aja, Bapak nggak mau akan mengatakan ngalor ngidul, karena orang nanti akan menjadi satu perdebatan pro dan kontra yang akhirnya tidak berujung. Itu paham ya? Ya, Gus.